Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sifa Sabila dari Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang term istilah pendidikan atau kita mengkaji mengenai tarbiyah dan taklim. Jadi teman-teman, dari sejak awal dalam Al-Quran, pendidikan ini merupakan elemen yang sangat penting dalam agama Islam. Contohnya dalam Al-Quran yaitu Iqra, yang artinya bacalah, yang ditemukan dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ini merupakan ajaran pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah membaca ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami ciptaannya. Istilah-istilah dalam pendidikan Islam seperti ilmu, hikmah, dan tarbiyah itu tidak hanya sekedar konsep akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter, moral, dan spiritual manusia. Namun, ada saja kesulitan dan hambatannya untuk memahami dan menerapkannya. Banyak istilah pendidikan yang berasal dari bahasa asing yang seringkali tidak selaras dan tidak senada dengan nilai-nilai Islam, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang dampaknya pada akhlak dan spiritualitas generasi muda atau generasi selanjutnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengkaji istilah-istilah pendidikan ini yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, agar pendidikan tidak hanya terdiri dari aspek intelektual saja teman-teman, tetapi juga sebagai aspek akhlak serta keimanan. Nah, dalam bahasa Arab, pendidikan Islam ini disebut at-tarbiyah al-islamiyah. Kalau secara bahasa, tarbiyah ini memiliki beberapa arti teman-teman. Yang pertama yaitu robba yarbu, yang artinya tumbuh berkembang. Kemudian yang kedua yaitu robbiya yarba, tumbuh secara alami. Yang ketiga robba yarubbu, artinya memperbaiki, meningkatkan. Berarti proses pendidikan Islam ini seharusnya menumbuhkan, mengembangkan secara alami, juga sebagai proses perbaikan, meningkatkan diri bagi orang yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau secara istilah, makna tarbiyah ini yaitu menyampaikan sesuatu sampai pada tingkat yang sempurna sedikit demi sedikit, yaitu pendapatnya Al-Badawi. Dari pengertian-pengertian di atas teman-teman, maka dalam konteks yang luas atau universal, ini pengertian pendidikan Islam ini dikandung dalam term al-tarbiyah. Terdiri dari 4 unsur pendekatan teman-teman. Yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrahnya menuju kesempurnaan. Yang keempat, melaksanakan pendidikan secara bertahap. Kalau dalam leksikologi, Al-Quran ini ada menunjukkan kata al-tarbiyah yang merujuk pada pengertian pendidikan secara implisit, yaitu tidak ditemukan teman-teman. Tapi penunjukan atau pengertiannya dapat kita lihat dari istilah yang seakar dengan kata al-tarbiyah. Di antara lain yaitu merujuk pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24. Nah, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmati ar-rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai taklim teman-teman, istilah taklim. Nah, kata taklim ini dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Di antaranya yaitu pengajaran atau pembelajaran, kemudian penyampaian sesuatu melalui wahyu atau ilham seperti seperti langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu proses pemindahan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kebaikan kepada manusia, jin, dan malaikat. Kata taklim dalam Al-Quran itu diulang sebanyak kurang lebih 42 kali. Konsep taklim dalam Al-Quran saling menjelaskan satu sama lain.
Al-Quran juga membelajarkan atau memberikan pelajaran kepada manusia melalui media seperti matahari, bulan, tumbuhan, dan biji. Dalam konteks pendidikan, dalam konteks pendidikan Islam, taklim ini merupakan istilah yang sangat penting yang mengacu pada pengajaran, pembelajaran, dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Abdul Fattah Jalal berpendapat bahwa taklim ini adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah tadi serta mempelajari segala yang bermanfaat dan yang tidak diketahuinya. Kalau pendapatnya Muhammad Atiyah Al-Brasi itu memberikan penjelasannya berbeda dengan ulama lainnya mengenai makna taklim ini, di mana kata taklim yang dimaksud mempunyai makna dalam menyiapkan individu pada aspek tertentu saja, sedangkan tarbiyah mencakup keseluruhan aspek pendidikan. Nah, at-taklim merupakan bagian kecil dari at-tarbiyah al-aqliyah yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir yang sifatnya mengacu pada domain kognitif. Formulasi tersebut yaitu termnya itu al-lama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang dikaitkan dengan term arafah yang membawa konotasi bahwa proses pengajaran itu pada akhirnya ada tahapan evaluasinya, teman-teman. Itu tadi Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, allama adamal asma wa kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Dan artinya itu dia mengajarkan kepada Adam nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Jadi teman-teman, tarbiyah dan taklim ini adalah dua konsep dalam pendidikan Islam yang memiliki fokus yang berbeda. Tarbiyah adalah proses pengajaran yang bertujuan mengembangkan peserta didiknya secara menyeluruh, seperti pengetahuan, sikapnya, perilakunya, keterampilannya, serta membantu mereka ini dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dengan baik. Sementara kalau taklim itu lebih menekankan pada pemberian pengetahuan dan keterampilan serta mengajarkan perilaku yang baik. Jadi dua konsep ini sebenarnya saling melengkapi untuk menciptakan individu yang berilmu dan berakhlak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang kata mohon dimaafkan. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya.